Sebanyak 550 jemaah haji dari berbagai negara dilaporkan tewas akibat cuaca panas ekstrim di Arab Saudi selama musim haji tahun ini. Lantas bagaimana dengan jemaah haji asal Indonesia dan bagaimana mitigasi kesehatan di sana? Kita akan bahas bersama Lili Marhendro, Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan. Halo, selamat siang waktu Jakarta. Pak Lili, boleh diinformasikan data terbaru soal kondisi jemaah haji Indonesia yang ada di sana dan jumlah jemaah yang meninggal dunia? Baik, selamat siang Mbak Dea. Jadi untuk jemaah haji kita sampai dengan hari Selasa kemarin jam 4 sore waktu Arab Saudi, yang wafat sudah mencapai 166 orang. 166 orang. Dan ini termasuk hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2018-19 di masa sebelum pandemi juga kondisi seperti ini, memang faktor cuaca dan kelelahan lah yang memicu jemaah haji kita banyak yang sakit dan wafat di masa-masa puncak acara haji ini. Pak Lili, kalau dari data Anda, penyakit apa saja yang memicu akhirnya ketika bertemu dengan cuaca panas ini menjadi fatal? Iya, baik, yang paling banyak adalah jantung, ya, sakit jantung. Jadi karena memang ibadah haji ini adalah ibadah fisik, di mana di masa puncaknya jemaah haji memang harusnya mempunyai visi yang prima karena harus menjalani wukuf di Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, dan 4 hari atau 3 hari tidak mereka mengambil nafar awal harus berada di Mina, maksud kami, dan di sana mereka mesti melakukan perjalanan dengan jalan kaki dari tendanya menuju Jamarat. Nah, ini juga perjalanan yang lumayan jauh, ya. Jadi rata-rata barangkali bisa mencapai 10 km pulang pergi di cuaca yang sangat panas, ya, suhu sekitar 47 sampai 50 derajat di Mekah. Maka ini juga menyebabkan faktor-faktor kelelahan, khususnya bagi mereka yang sudah membawa atau mempunyai riwayat penyakit. Ini tentunya bila terlalu diforsir tenaganya tanpa istirahat atau barangkali juga mungkin kurang tercukupi minumnya dan makannya, maka akan menimbulkan penyakit-penyakit yang lebih berat lagi atau faktor risikonya muncul, kira-kira seperti itu. Cuaca yang begitu panas juga ditanggapi oleh Kementerian Kesehatan Kerajaan Arab Saudi. Bagaimana dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia? Sebelum berangkat, apakah sudah dijelaskan seperti apa harus menghadapi situasi dalam hal ini adalah cuaca, Pak Lili? Ya, baik. Jadi penyelenggaraan haji ini dari tahun ke tahun kan bergeser waktu, hanya maju sekitar 10 atau 11 hari. Dan dilihat dari proyeksi cuacanya, memang dalam kurun waktu atau mungkin haji tahun 2024 ini kondisinya tidak jauh berbeda dengan musim haji di tahun 2023, di mana masih dalam cuaca yang sangat panas. Oleh karena itu sejak dari bulan Haid pun sudah kami himbau agar jemaah haji tidak terlalu memaksakan diri melakukan ibadah-ibadah sunnah di luar hotelnya atau di luar penginapan, ya, mengingat cuaca yang sangat panas. Kalaupun mereka terpaksa harus keluar dari hotel, itu pun sudah kami himbau supaya mereka menggunakan alat pelindung diri seperti yang tadi dihimbau oleh pemerintah Arab Saudi, supaya mereka menggunakan payung gitu, atau mungkin pelindung atau topi yang lebar seperti itu, kemudian menggunakan masker, kacamata hitam, dan bahkan di dalam perlengkapan kesehatan yang kami berikan kepada jemaah haji itu juga kami lengkapi dengan botol semprotan air, yang tujuannya bila mereka nanti keluar dari hotelnya di waktu siang hari, jangan sampai mereka kepanasan, maka kita minta supaya mereka menyemprotkan airnya ke wajahnya, ke kulitnya, supaya tetap lembab, kira-kira seperti itu. Ini yang kita minta himbauan kepada mereka agar mereka tetap bugar, itu adalah upaya kami. Kemudian di masa Armusna ini pun sama, kami juga menghimbau kepada seluruh jemaah haji supaya khususnya setelah Mina ini, setelah Mina, karena mereka juga setelah 3 atau 4 hari berada di Mina dalam kondisi yang panas seperti itu, kami minta sampainya di hotel mereka istirahat total, jangan kemana-mana dulu sehari atau 2 hari supaya kebugarannya pulih dulu, gitu kan,
sebelum mereka nanti beraktivitas kembali di luar hotel. Yang kami minta seperti itu. Dan bila mereka beraktivitas di luar hotel, yang kami himbau adalah supaya itu dilakukan di waktu malam hari saja, ya, agar supaya tidak begitu panas atau panasnya tidak terlalu menyengat gitu. Kayak seperti itu. Pak Lili, selain memang cuaca panas, kemudian juga jemaah haji sebenarnya dari Indonesia sendiri sudah punya penyakit bawaan seperti tadi misalnya penyakit jantung, kemudian juga penyakit lain. Ada juga temuan dari tim pengawas yang diwakili oleh DPR RI, Komisi 8 yang menyebut bahwa ada banyak masalah, mulai dari kapasitas tenda yang over, kemudian juga toilet yang tidak memadai sehingga jemaah ini benar-benar harus mengantri lebih dari 1 jam begitu untuk menggunakan toilet. Apakah Anda juga melihat faktor-faktor ini juga menambah kelelahan dari jemaah haji, terutama jemaah haji reguler? Ya, tentu saja fasilitas yang sangat terbatas ini memang sangat mengganggu khususnya ya buat jemaah haji, karena yang harusnya barangkali mereka mengharapkan bisa cepat berproses untuk membersihkan diri ataupun mungkin membuang hajat mereka gitu, tapi karena tertunda ini juga menyebabkan hal-hal yang barangkali secara psikisnya juga menjadi seperti agak kesal atau bagaimana. Ini pun akan mempengaruhi kondisi kesehatannya, tentu saja seperti itu. Dan kita memang berharap perbaikan fasilitas ini terus meningkat dari tahun ke tahun ya. Meskipun memang selama ini juga di Mina sering kali kita temukan faktor-faktor yang tadi disebutkan atau ditemukan oleh bapak-bapak dari Komisi 8 DPR. Memang kondisi seperti itu. Baik, terima kasih Pak Lili Marhendro, Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang sudah menjelaskan bagaimana situasi di Arab Saudi. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak. Selamat siang.